Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, untuk kali ini atau pertemuan hari ini yang saya tekankan adalah untuk pembahasan soal limit fungsi. Nah, di mana dari latihan soal kemarin ada yang masih belum paham untuk menyelesaikan soal-soal limit. Ya, langsung saja untuk pembahasan yang pertama, yaitu dengan mensubstitusikan secara langsung. Nah, di sini yang pertama pakai substitusi secara langsung. Contoh soalnya, untuk limit Y mendekati 1, untuk fungsinya 2Y pangkat 3 dikurangi Y kuadrat ditambah 2Y dikurangi 5. Maka penyelesaiannya tinggal substitusikan aja. Untuk nilai Y itu sama dengan 1, 2 kali 1 pangkat 3 dikurangi 1 pangkat 2 ditambah 2 kali 1 dikurangi 5. Maka hasilnya 2 kali 1 2 dikurangi 1 ditambah 2 dikurangi 5. Jadi hasil akhirnya itu sama dengan negatif 2. Lalu yang kedua, jika limit X mendekati 0. Nah, ini bisa disubstitusikan secara langsung juga. Maka penyelesaiannya X-nya diganti 0, 0 kuadrat dikurangi 4, 0 dipangkatkan 3 dikurangi 8, maka hasilnya negatif 4 dibagi negatif 8, maka disederhanakan menjadi 1/2. Nah, di sini hasilnya itu dalam bentuk bilangan bulat, baik itu bulat positif atau negatif, atau dalam bentuk pecahan. Lalu yang berikutnya, jika ada bentuk tak tentu, misalkan setiap X jika disubstitusikan maka akan menghasilkan bentuk tak tentu. Limit X mendekati 3, X pangkat 3 dikurangi 27 dibagi X dikurangi 3. Jika X-nya itu diganti angka 3, maka 3 pangkat 3 27 dikurangi 27 0. 3 dikurangi 3 juga 0. Nah, kalau hasilnya itu bentuk tak tentu atau 0/0, maka jangan berhenti sampai di sini. Nah, jadi harus dicari nilainya sampai ketemu dalam bentuk bilangan. Nah, kalau dalam bentuk 0/0, jadi itu bukan hasil akhir. Untuk X pangkat 3 dikurangi 27 itu bisa difaktorkan menjadi X dikurangi 3 dikali X kuadrat ditambah 3X plus 9. Maka X dikurangi 3 itu bisa disederhanakan dengan yang bawah. Maka hasilnya X kuadrat ditambah 3X ditambah 9. Baru di sini nanti X-nya diganti dengan 3. 3 kuadrat ditambah 3 kali 3 ditambah 9. Maka hasil akhirnya 27. Dari soal yang kedua, limit X mendekati 1, fungsinya X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2 dibagi dengan X kuadrat ditambah X dikurangi 2. Jika X-nya itu diganti angka 1, maka nanti hasilnya juga akan 0/0. Jadi hasilnya bukan ini adalah bentuk tak tentu. Jadi pakai cara yang lain. Itu kalau fungsinya fungsi kuadrat seperti ini bisa difaktorkan. X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2 itu bisa difaktorkan menjadi X dikurangi 1 dikali X dikurangi 2. Lalu yang penyebut X kuadrat ditambah X dikurangi 2 itu bisa difaktorkan X dikurangi 1 dikali X ditambah 2.
Nah, untuk X dikurangi 1 bisa disederhanakan, maka menjadi X dikurangi 2 dibagi dengan X ditambah 2. Nah, kalau sudah disederhanakan, maka di sini bisa disubstitusikan secara langsung. X-nya sama dengan 1. 1 kurangi 2, 1 ditambah 2, maka hasilnya min 1/2. Untuk limit tak hingga. Nah, di sini ada bentuk limit tak hingga. Limit X mendekati tak hingga 2x kuadrat dikurangi 5 dibagi x kuadrat dikurangi 3. Kalau limit X mendekati tak hingga, maka dilihat X pangkat tertinggi. Di situ penyebut pembilang itu X tertingginya pangkat 2. Jadi tinggal ambil aja angkanya. 2x kuadrat angkanya 2, x kuadrat di situ koefisiennya 1, maka 2/1 sama dengan 2. Ada lagi dalam bentuk limit X mendekati tak hingga 2x pangkat 3 dikurangi 5 dibagi x pangkat 2 dikurangi 3. Nah, kalau kita lihat di sini pangkat tertingginya itu x pangkat 3. Jadi kita ambil koefisiennya atau angkanya itu 2. Yang lainnya hasilnya 0. 2 kurangi 0 dibagi dengan 0. Yang bawah itu juga 0. Maka 2 dibagi 0 hasilnya tak hingga. Ada lagi dalam bentuk limit X mendekati tak hingga 2x kuadrat dikurangi 5 dibagi dengan x pangkat 4 dikurangi 3. Untuk pangkat tertingginya 4, jadi kita ambil koefisiennya di situ atau angkanya 1. Kalau tidak ada angkanya berarti 1. Yang lainnya nilainya 0. Jadi yang kita ambil adalah koefisien pangkat tertinggi. Maka hasil akhirnya 0 dibagi 1 hasilnya 0. Lalu selanjutnya untuk limit tak hingga yang bentuknya bentuk akar. Nah, misalnya ada satu limit X mendekati tak hingga akar dari 3x ditambah 4 dikurangi akar dari 2x dikurangi 1. Kalau bentuknya bentuk akar, maka nanti dikalikan dengan sekawannya, yaitu kebalikan tandanya. Nah, untuk pengalihnya atau dari soalnya itu tetap akar dari 3x ditambah 4 dikurangi 2x dikurangi 1 dikali dengan sekawannya sama, itu yang di dalam akar itu sama, cuma tandanya saja yang di luar akar itu berbeda, dikurangi menjadi ditambah. Nah, pengalihnya harus pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Lalu setelah dikalikan, maka yang atas atau pembilangnya itu akar dikalikan akar, maka akarnya hilang karena bilangannya sama, maka tinggal dihilangkan aja akarnya. Kan 3x plus 4 tandanya negatif kali positif, hasilnya negatif. Dan yang satunya 2x dikurangi 1 dibagi dengan pengalihnya yang tadi, yang atas tadi x. Akar dari 3x plus 4 ditambah akar dari 2x dikurangi 1. Lalu dioperasikan lagi, 3x dikurangi 2x hasilnya x, 4 dikurangi min 1. Negatif-negatif jadi positif, jadi 5x ditambah 5. Untuk penyebutnya tetap. Baru kalau sudah dikalikan dalam bentuk seperti ini, maka kita jalankan untuk limit X mendekati tak hingga. Bagilah pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya itu X, itu yang di luar akar. Kalau di dalam akar itu di situ X, maka nanti menjadi pangkat tertingginya itu x kuadrat. Kenapa x kuadrat? Karena kalau x kuadrat nanti di akar, maka hasilnya x, maka akan sama dengan yang pembilang atau yang atas itu
X dibagi X ditambah 5 dibagi X dibagi dengan, seharusnya kan dibagi X, maka kalau di dalam akar itu dibagi dengan X kuadrat. Nah, kalau sudah dibagi semua, maka yang sama itu nilainya 1, X bagi X1, yang lainnya masih memuat X, jadi nilainya 0. 5 bagi X itu 0. 3X dibagi X kuadrat itu hasilnya 3 per X, hasilnya juga 0. Akar 0 ditambah akar 0 itu hasilnya 0, maka 1 dibagi 0 hasilnya tak hingga.